Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ittiba'ah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini bi taqwallah wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkannya sampai saat ini. Atas kehendaknya kita bisa melaksanakan ibadah fardu Jumu'ah secara berjamaah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala diberikan ampunan dosa kepada diri kita, kepada kedua orang tua, keluarga, dan kaum muslimin muslimat, dijauhkan dari bala bencana serta diberikan berkah rahmat dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Pada setiap Jumat, khotib akan berwasiat khususnya kepada diri khotib sendiri yang menyampaikan, dan kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, karena dengan ketakwaan adalah sebaik-baik bekal menghadap kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang ini kita berada pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan pada tanggal 5 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala kita memasukinya. Banyak sekali amaliyah seputar bulan Zulhijjah yang dapat kita lakukan pada bulan ini. Karena pada bulan ini terdapat kebaikan yang luar biasa, maka sangat merugi bagi kita yang melalaikan beberapa amaliyah penting di dalam Zulhijjah. Di antara amalan yang disunahkan pada bulan Zulhijjah antara lain sebagai berikut. Pertama, melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah mampu secara syar'i dan secara finansial. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus." Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok, walam yasuk, dan tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia pulang dari negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1521. Dalam hadis lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'malu afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya lagi kembali, kemudian apa lagi? Hajrun mabrurun, haji mabrur, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berkurban. Ibadah kurban yang kita lakukan merupakan syariat yang diturunkan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman untuk perintah berkurban, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban merupakan bentuk kesabaran serta pengorbanan cinta yang sungguhnya kepada perintah Allah Ta'ala meskipun pahit, maka wajib untuk dilakukan untuk mengalahkan hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul alam semesta. Ketahuilah, yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan, bukan hanya daging atau darahnya. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakinna yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah kecuali ketakwaan, dan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surah Al-Hajj ayat 30. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum kurban. Ada yang mengatakan wajib ataupun sunnah muakkadah. Di antara perbedaan pendapat ulama, maka penting bagi kita bertanya untuk mengukur diri sendiri, apakah diri ini mampu melaksanakan ibadah kurban dari segi materi. Jika kita mampu berlebih dalam harta, maka sudah barang tentu kita berkurban. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil atau pelit, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan tentang hukuman bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, dan tidak berkurban, fala yaqrabunna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jiwa hadis tersebut senapas benar dengan firman Allah yang mendahului, yang mengajarkan secara perintah salat dengan perintah berkurban, seperti terdapat dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah kurban demikian ditekankan di dalam Islam adalah satu hal yang logis, karena menurut ajaran Islam misi hidup adalah pengabdian serta pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Saudara-saudara, hidup yang bermakna di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hidup yang tidak pernah sunyi dari pengabdian dan pengorbanan. Apakah itu pengorbanan seorang ibu untuk kepentingan anak-anaknya, pengorbanan seorang bapak untuk kepentingan keluarganya, pengorbanan seseorang untuk kepentingan masyarakatnya, atau pengorbanan seorang pemimpin untuk kepentingan umat rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian saudara-saudara, eksistensi hidup seorang sangat ditentukan oleh kesadaran serta kesanggupan diri sedia mengabdi dan berkorban. Mengapa? Karena ajaran Islam sangat menyintai kesejahteraan bersama dengan mengantarkan suasana perdamaian yang aktif
maka struktur hukumnya menempatkan perintah berkorban itu sebagai semangat yang dibawanya. Selanjutnya, hendaklah kita sadari sepenuh hati bahwasanya kehidupan yang kosong atau vakum dari semangat pengabdian dan pengorbanan, atau dengan bahasa lain, manakala hidup ini tidak dimotivasi dengan oleh kemauan serta semangat pengabdian dan pengorbanan itu, maka jiwa serta semangat yang akan mengisinya adalah kekerasan, kenekatan, bahkan gilirannya tidak mustahil akan menimbulkan kezaliman. Dewasa ini kita telah bertemu dengan suasana seperti ini. Telah nampak nyata kecenderungan semakin merosotnya moral bangsa hampir-hampir di sana, di semua strata kehidupan berkembangan kejahatan demikian sangat berani, seperti pungli, suap menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme, kesewenang-wenangan, keberingasan, perampokan sampai kepada pembunuhan menjadi-jadi. Itulah indikasi keroposnya moral bangsa yang krisis. Moral semacam ini telah dibarengi oleh suburnya pola hidup sekularistis, kapitalistis, hedonistik, dan plutokratis. Ingin menguasai karena status kekayaan, maka menyebabkan tersingkirnya rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan sosial, dan rasa kemanusiaan. Bila keadaan moral bangsa seperti ini, sungguh sangat ironi di saat menetapkan iman dan takwa sebagai asas bangunan, namun dalam praktek kehidupan yang berparadok pun berkembang pula bahwa iman dan takwa bagai berpacu dengan kehidupan wawaria, pameria, kejahatan ria, dan maksiat ria dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang penuh dengan keprihatinan. Dalam kondisi krisis moral yang sedang berkembang ini, orang sudah tidak malu-malu lagi berbohong, mengatasnamakan kepentingan bangsa, namun demi kekayaan kelompok dan dirinya, mau menegakkan benang basah, menyuarakan bantuan kepada golongan lemah, tapi menafikan suara kaum duafa serta menyengsarakan samanya. Malah demikian sampai berani menghilangkan nyawa orang. Pendek kata, dunia politik, ekonomi, sosial, hukum, dan kekuasaan kini sedang digerogoti krisis moral yang semakin membahayakan kehidupan bangsa. Manakala kita segera disadari dan diantisipasi dengan menanamkan moral agama sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, apa jadinya? Saudara-saudara, itulah awal suasana serba ketakutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena bila kekerasan, kenekatan, dan kejaliman yang sudah berbicara, hancurlah segala peraturan, perundang-undangan, dan ketertiban kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang sudah berniat berkurban, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih, maka dianjurkan baginya untuk tidak memotong kuku dan rambut sebagai bentuk ittiba kepada perintah Rasulullah SAW, pembebas dari bahaya api neraka. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilala Dzulhijjah farada ahadukum ayyudhi fal yumsik an sya'ri wa dhafarihi." Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berpuasa sunnah Arafah. Salah satu amalan ibadah Zulhijjah adalah berpuasa Arafah. Berpuasa adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat itu kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji tengah wukuf di padang Arafah, sedangkan pada kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah dilarang berpuasa.
Adapun keutamaan puasa Arafah adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu wa sannati allati ba'dahu." Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa siyamu yaumi Asyur ahtasib 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu. Puasa Arafah Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah sesuai dengan apa yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui metode perhitungan hisab wujudul hilal, maka hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah 1414 Hijriah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023 Masehi, di mana kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Sedangkan hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Miladiah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sudah lumrah terjadi perbedaan ijtihad dalam penentuan awal puasa ataupun hari raya. Maka sebagai muslim yang baik, jika terjadi perbedaan penentuan puasa atau hari raya, maka tentunya kita saling menghormati, menghargai, tidak saling mengkritik, mengolok-olok, mencaci maki, sesat, menyesatkan, membatasi, melarang dan kegiatan pelaksanaan amaliah ibadah. Bahkan karena perbedaan berani menghalalkan darah atau membunuh sama muslim, maka hal ini merupakan perilaku jahiliyah yang tercela, yang wajib untuk kita jauhi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu ta'ala wa raufur rahim. Alhamdulillahi walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwaaba khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal qurrati wa abwaabal bisihati wa abwaabal salamati wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannata. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum
washkuruhu ala ni'amakum yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.